teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas PSPW 21E dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya sendiri Erika Stefanu Tagalung, NIM 421334130 dan teman-teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Putri Hardianti sebagai pembaca kedua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Roma Sisitoro sebagai pembaca ketiga. Itu kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang artinya budi dan akal. Sehingga kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan culture, yang berasal dari bahasa Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Adapun pengertian kebudayaan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Koetjadraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan manusia dan kelakuan dari hasil yang harus didapatkannya. Dengan belajar dari semua itu tersusun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat yakni alam dan zaman atau kodrat dan masyarakat yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada akhirnya bersifat tertib dan damai. Unsur kebudayaan. Yang pertama, ada sistem pengetahuan. Pengetahuan dapat diperoleh dari kejadian yang dialami lewat panca indera. Lewat panca indera ditemukan bahwa pengetahuan, pengalaman, dan wawasan suatu masyarakat terbentuk menjadi pola pikir. Yang kedua, sistem peralatan hidup dan teknologi. Setiap suku memiliki peralatan dan teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Peralatan dan teknologi tersebut sangat berkaitan dengan alam, tingkat pengetahuan atau pendidikan, dan perkembangan zaman sehingga setiap suku yang ada di Indonesia memiliki ciri khas. Yang ketiga, sistem religi. Setiap kebudayaan, sistem kepercayaan atau religi menjadi sistem paling penting karena bisa menentukan setiap aturan yang ada dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya masih mengenai unsur-unsur kebudayaan. Nah, yang keempat itu ada sistem bahasa. Dalam kebudayaan, bahasa menjadi unsur penting karena fungsinya. Nah, fungsi dari bahasa itu sendiri adalah sebagai alat komunikasi anggota masyarakat sehingga mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Tanpa bahasa, kebudayaan tidak akan tercipta karena hakikatnya kebudayaan dapat diciptakan setelah adanya interaksi dari masyarakatnya. Kemudian yang kelima ada sistem mata pencarian dan ekonomi. Unsur ini adalah unsur yang pasti ada dalam sebuah kebudayaan. Hal ini disebabkan oleh mata pencarian dan ekonomi masyarakat akan mempengaruhi kebudayaan yang akan terbentuk di sana. Kemudian yang keenam ada sistem kesenian. Setiap kebudayaan pasti identik dengan kesenian, entah itu seni rupa, seni tari, ataupun seni tarik suara. Dengan adanya sistem ini, setiap masyarakat mempunyai ciri khas yang unik yang membedakan masyarakat tersebut dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian yang ketujuh ada sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. Dalam unsur ini, suatu kebudayaan di dalam masyarakat pasti mempunyai aturan-aturannya sendiri. Misalnya dalam adat perkawinan, hajatan, dan lainnya. Sistem organisasi sosial, setiap kebudayaan pun akan berbeda. Kemudian membahas mengenai perkembangan kebudayaan di Indonesia. Nah, kebudayaan dan masyarakat adalah ibarat dua sisi mata uang. Satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Di samping itu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam budaya sosial masyarakat yang unik dan indah, serta sangat cocok bagi para pelancong yang ingin melihat pesona sosial budaya Indonesia. Nah, pada awalnya Indonesia mempunyai banyak peninggalan budaya dari nenek moyang kita terdahulu. Hal seperti itulah yang dapat dibanggakan oleh penduduk Indonesia sendiri. Tetapi saat ini budaya Indonesia sedikit menurun dari sosialisasi di tingkat nasional, sehingga masyarakat kini banyak yang melupakan dan tidak mengetahui apa itu budaya Indonesia. Semakin majunya arus globalisasi, rasa cinta terhadap budaya semakin berkurang.
dan hal ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan budaya lokal dan bagi masyarakat asli Indonesia. Ada sejumlah kekuatan yang mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, secara kategorikal ada dua kekuatan yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Pertama adalah kekuatan dari dalam masyarakat sendiri, atau bisa disebut dengan internal factor, seperti pergantian generasi dan berbagai penemuan dan modifikasi setempat. Kemudian yang kedua adalah kekuatan dari luar masyarakat atau yang bisa disebut dengan external factor, seperti pengaruh kontak antar budaya atau kultur kontak secara langsung maupun persebaran unsur kebudayaan serta perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat memacu perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat yang harus menata kembali kehidupan mereka. Kemudian selanjutnya membahas mengenai pembelajaran tentang budaya lokal. Kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya lokal sekarang ini terbilang masih sangat minim. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini bukan berarti bahwa tidak boleh mengadopsi budaya asing, namun banyak budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Budaya lokal juga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, selagi tidak meninggalkan ciri khas dari budaya aslinya. Kurangnya pembelajaran budaya merupakan salah satu sebab dari memudarnya budaya lokal bagi generasi muda. Oleh karena itu, pembelajaran tentang budaya harus ditanamkan sejak dini. Namun sekarang ini masih banyak yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya lokal. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan dalam setiap rencana pembangunan pemerintah, bidang sosial budaya masih mendapat porsi yang sangat minim. Padahal melalui pembelajaran budaya, kita dapat mengetahui pentingnya budaya lokal dalam membangun budaya bangsa, serta bagaimana cara mengadaptasikan budaya lokal di tengah perkembangan zaman, yaitu era. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi berikutnya, yaitu mengenai upaya dalam melestarikan budaya. Pelestarian budaya itu sendiri adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional, dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luas, dan secara selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah. Menjaga dan melestarikan budaya Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, menurut Senjaja pada tahun 1994, ada dua cara yang dapat dilakukan masyarakat, khususnya sebagai generasi muda, dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal. Yang pertama yaitu cultural experience, yaitu merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih untuk menguasai tarian tersebut, dan dapat dipentaskan setiap tahun dalam acara-acara tertentu. Nah, yang kedua yaitu cultural knowledge, yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Nah, masyarakat wajib memahami dan mengetahui berbagai macam kebudayaan itu sendiri yang dimiliki. Pemerintah juga dapat lebih memusatkan perhatian pada pendidikan muatan lokal kebudayaan daerah. Selain hal-hal tersebut, masih ada cara lain dalam melestarikan budaya lokal menurut Yunus pada tahun 2014. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya. Yang ketiga, berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramah tamahan, dan solidaritas yang tinggi. Yang terakhir yaitu selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah, mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal. Teman-teman, demikian penjelasan kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Thank you.